Bisa buka yang paling konyol selama 5 tahun itu adalah lagi bunting besar 7 bulan marah-marahin soundman. Gara-gara soundnya nggak bener weh. Untung juara 3 waktu itu weh. Disampit. Itu hal paling konyol. Cuma itu hal paling konyol. Apa motivasi bergabung dengan Sababuka? Untuk menyalurkan bakat dan hobi saya. Motivasi saya bergabung di Sababuka karena ingin mengetahui kesenian lebih dalam. Mulai bergabung di Sababuka itu tahun 2018. Pasnya itu waktu Festival Budaya Borneo kalau nggak salah. Pertama itu karena diajak ya pertama. Diajak karena apa ya? Ya itu buat lomba di Festival Budaya Borneo itu. Baru akhirnya jadi anggota Sababuka gitu. Motivasi saya bergabung di Sababuka tentunya ingin mengembangkan budaya saya. Ini termasuk apresiasi saya terhadap budaya saya yang dimana saya lahir dikelilingi dengan budaya-budaya Dayak tentunya. Motivasi bergabung Sababuka adalah ingin meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya. Terus juga siapa tahu kan nanti Sababuka tuh punya anak-anak baru kan, jadi aku bisa lihat dada gemes. Ingin menambah pengalaman. Menjadikan diri sendiri itu lebih apa lagi maksudnya nggak stuck di situ-situ aja. Kalau dari segi keseniannya sendiri itu banyak banget yang dipelajari. Misalnya tari-tariannya kayak pertama itu gimana ya? Hal yang paling berkesan saat lagi gabut-gabutnya berproses, tiba-tiba ada event dan bisa menjuarai suatu event tersebut. Dulu itu basic gimana ya? Pertama awal di nari itu basicnya itu agak ke pesisir gitu. Terus tuh pertama kali gabung di Sababuka, diajak di Sababuka itu gimana ya? Tarinya itu langsung ke pedalaman gitu. Padahal aku I have no idea sama sekali sama tari pedalaman kayak gitu. Oh my god gitu. Hal yang paling berkesan adalah saat kita tampil di Sampit. Itu hujan lebat, terus kami selama hampir 5 menit tuh kehujanan di atas panggung. Lantainya basah terus licin dan kami harus menarikan tari pesisir ya, mana tari pesisir itu energik ya. Selama hampir 7 menit tanpa ada jatuh sedikit pun, itu adalah hal yang paling berkesan. Itu ada aku di situ. Hal-hal yang paling berkesan menurut saya selama di Sanggar itu proses sih, karena kita tidak bisa mengulang proses. Hal yang paling berkesan ketika saya mulai masuk Sanggar Budaya Bukit Kahias, saya diajak dan bisa langsung ikut seleksi ke Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2019. Hal yang paling berkesan, kita berbuat sesuatu dan yang kita buat itu bisa memberikan dampak baik bagi orang banyak. Banyak dapat pengalaman, terus bisa kenal kakak-kakak yang baik. Tidak ada. Mungkin hal yang paling berkesan itu kita bisa ikut event lomba yang di luar daerah, kayak di luar Kalimantan Tengah, dan bisa masuk nominasi sebagai juara. Yang paling menyedihkan tentunya tidak ada, cuman yang paling sering janggal di hati adalah ketika proses terjadi adanya konflik dan adanya perseteruan antar penari. Saat berproses kadang bisa tidak saling tegur. Terus saling ngomongin di belakang. Yang satu ngomongin, gak ada titik temu ya kan, itu capek. Kita sudah persiapkan segala sesuatu, tapi pada saat harus mempresentasikannya kita kadang bisa gagal gitu kan. Terkadang kita sudah capek-capek berkarya, kita kadang mendapatkan apresiasi yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Setelah selesai berproses atau berkegiatan, kita akan berpisah lagi dengan rekan-rekan Sanggar. Soalnya pemusik dan penari LDR Pulang Pisau dan Palangkaraya. Kita kan ada dua nih, ada yang di Pulang Pisau, ada di Palangkaraya. Terus kalau misalnya terkendala waktu atau jarak itu agak-agak sulit juga, apalagi kalau lagi ada lomba, kalau ada ini penampilan dan lain-lain. Tidak ada juga. Itu selama kita ini berproses sudah lama, berbulan-bulan,
tiba-tiba jobnya nggak jadi gitu. Mungkin itu menurut saya. Kendala yang dihadapi biasanya itu masalah waktu sih, waktu sama gimana ya? waktu yang paling susah tuh waktu manage-nya. Kendalanya saat teman-teman yang lain bisa berkarya, saya sibuk bekerja. Biasanya kita latihan tuh coba jam 1 latihan, jam 2 ditunggu ada 2 orang muncul, jam 3 ditunggu ya 5 orang, jam 4 baru semua kumpul. Berapa jam? Dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam. Nggak ada kendala kecuali hujan sama COVID-19. Kendala yang dihadapi adalah saat kita berproses, karena saya orang Pulang Pisau, kadang kami berproses di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Sering gugup sebelum tampil dan sulit untuk menghafal gerakan tari. Membagi waktu antara pekerjaan dan berkesenian. Karena adanya COVID-19 ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan sanggar, dengan aktivitas sanggar di cancel, mulai dari persiapan lomba-lomba, semuanya dibatalkan. Kita kekurangan fasilitas, kadang kita masih belum punya tempat yang memadai. Momen terindahnya bisa berkumpul dan mendapatkan teman-teman baru. Kita bisa menjuarai event-event yang lumayan bergengsi lah di Kalimantan. Momen terindah adalah ketika pencapaian di Isan Bulang tahun 2018 ya? 19 ya, tahun 2019, yang dimana itu sebagian dari motivasi diri saya ketika mendedikasikan diri sebagai penari. Tujuan saya adalah ingin menari di panggung dan ingin menjemput piala itu ke instansi sanggar saya. Berkumpul, bermasak-masakan, tertawa. Bisa mengikuti lomba festival Neva Pakat dan menjuarainya. Bisa membawa anak-anak didik, anak-anak sanggar untuk melihat hal-hal yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka lihat, memberikan pengalaman baru pada mereka. Bisa berkumpul dengan teman-teman yang profesional. Siapa yang paling cerewet? Kamaria. Kak Desi juga. Yang paling cerewet itu Kamaria, tapi ada Arum juga. Kak Arum Aisyah. Kamaria. Arum Aisyah. Siapa yang paling galak? Ya tentunya galaknya masing-masing mempunyai dasar kegalakan. Yang paling galak Kamaria. Kakak enggak ngerasa? Baik. Berarti Kak Desi, Kamaria, tetap Kamaria. Kak Desi sama Kamaria. Kak Dede Stefanus dan Kamaria. Maria Magdalena. Ya. Yang paling baik. Paling baik, semuanya baik. Paling baik itu adalah ketua sanggar sendiri, itu Kak Maria, orangnya sangat baik sekali. Semuanya baik. Kamaria. Saya sendiri. Siapa yang suka lelet? Kak Arum sama aku sendiri. Reja. Semua baik sih di sanggar Sababukan, nggak ada yang nggak baik. Bukan Arum Aisyah. Bukan. Kak Dede Stefanus dan Kak Maria Magdalena. Owner Sababuka itu Kamaria, orangnya tuh gimana, baik banget. Gimana ya? Ya baik pokoknya, terus tuh loyal juga, super duper royal. Loyalitas yang tinggi dan cantik juga sih. Berbijaksana, banting tulang, kerja keras, panutan saya. Galak, tegas, dan disiplin. Baik hati, terus rendah hati, perhatian. Onware Sababuka itu orang sangat baik, selalu perhatian sama anak-anak didiknya. Contohnya seperti hari-hari besar, lebaran atau Natal, selalu diperhatikan. Terima kasih ya Kak Maria. Paling galak, paling cerewet, dan paling baik. Baik, galak, dan tegas. Karena saya merasakan kebaikan mereka kepada saya dan semua anggota yang ada di Sababuka.
Kamar itu orangnya baik, tapi meskipun kadang agak galak, tapi galaknya tuh baik, mengarahkan kita ke apa sih? Ke hal yang positif. Tapi kadang kamar itu bisa agak labil juga ya. Terkadang tapi nggak sering. Kerja keras, terus punya tekad yang kuat, bisa memotivasi orang lain. Banyaklah hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak didiknya. Kenapa kakak bisa royal dengan Sanggar dan dengan anak-anak Sanggar? Karena kakak tahu rasanya haus, lapar. Kakak tahu gimana kalian tuh harus cantik, gimana kalian tuh harus bagus dilihat orang, walaupun duitnya pas-pasan. Tapi ya tidak harus sempurna, tapi mendekati lumayan lah. Motivasi saya sendiri untuk membuat Sanggar, pertama, saya nggak ada niat untuk buat Sanggar. Itu pertama, karena memang Sanggar ini berdiri pun itu tidak ada owner. Jadi kita ada pionir. Waktu itu berlima, pionirnya semua dari Pulau Pisau. Sedangkan saya sendiri dari Palangkaraya dan masih berstatus di Sanggar yang memang eksis di Palangkaraya. Nah, dari pionir itu membangun Sanggar, bukan membangun Sanggar, awalnya masih komunitas, terus membangun Sanggar. Setelah membangun Sanggar, ternyata mereka mempercayakan saya sendiri untuk memegang dan menjadi ketuanya, karena pertama dari dana, finansial, terus properti, kostum dan lain-lain itu semua dari saya sendiri. Jadi akhirnya Sanggar itu dilimpahkan ke saya untuk jadi kepemilikan atau ownernya. Sebenarnya owner Sanggar itu kita semua, bukan cuma saya. Saya hanya mengetuai dan memimpin. Semua ide dari garapan musik, kostum, tari, properti dan lain-lain itu sebenarnya yang pertama kita riset, kedua searching, ketiga pengalaman. Karena kakak mulai menari itu dari kelas 4 SD. Dan itu pun tarinya tari tradisional Dayak itu duluan. Jadi kakak duluan tradisional sebelum modern. Bahkan modern pun kakak tidak pernah menjamah sebelumnya. Jadi memang benar-benar dari awal dan dari dasar adalah tari tradisional. Atas kemauan sendiri atau? Atas kemauan sendiri. Karena memang kakak biayaan gak bisa diam. Jadi memang kayaknya kalau ke tari itu lebih cocok. Kalau misalnya nanti suatu saat Sanggar punya kendala yang amat besar sampai memecah belahkan Sanggar, tapi amit-amit jangan bayi lah buat kendala itu nanti gimana? Apa yang jadi pecahkan lah masalahnya. Nah itu nggak usah gitu bukannya. Udah itu takut. Setiap sesuatu itu pecahkan masalahnya, bukan pecahkan Sanggarnya. Apa yang kita bangun itu jangan dipecah. Gimana kita memperkuatnya dari bawah. Nah kalau memang ada sesuatu yang memang membuat Sanggar itu pecah, pecahnya dibuang, Sanggarnya jangan. Harapan saya untuk Sanggar Sababuka ke depannya tetap solid, tetap bersilaturahmi antara satu sama yang lain. Kalau ada masalah langsung diomongin. Banyak, semoga Sanggar ini makin sukses, makin jaya, habis itu kekeluargaannya makin terjaga, tetap solid walaupun dipisahkan oleh jarak, ada yang di Palangka, ada yang di Pulau Pisau. Semoga Sababuka makin sukses, makin maju di semua bidang, entah itu tari, musiknya, dan sebagainya macam. Harapan aku pribadi, semoga Sanggar Budaya Bukit Kahiyas semakin maju, pantang menyerah, sukses, selalu menjadi yang nomor 1 di hati kita, di hati anak-anaknya, di hati masyarakat, di hati pencinta seni yang lain. Semoga Sanggar Sababuka menjadi sanggar panutan bagi sanggar lain. Bisa lebih sukses, terus berkarya. Semoga Sababuka sukses selalu dan terus berkarya, jangan pernah berhenti berkarya dan jadi motivasi untuk semua orang. Harapan kedepannya untuk Sanggar Sababuka adalah semoga makin maju, terus ditingkatkan lagi solidaritasnya, terus karya-karyanya lebih banyak lagi, lebih dikembangkan lagi, terus semoga pialanya jadi makin banyak. Kita mungkin mudahan kita punya 5 lemari untuk piala-piala itu. Terus doanya semoga Sanggar ini bisa menjadi lebih besar, kayak berapa sih?
50 kali 50 nggak besarnya. Itu lapangan bola. Ya kan harapannya kan seperti itu. Wah, setelah coronavirus ini berakhir, kakak berharap kesenian akan pulih, kegiatan akan terus berlanjut karena kita sudah punya agenda-agenda sendiri, entah itu perlombaan, entah itu penampilan, entah itu di penampilan dalam kota, luar kota, kabupaten, desa, ataupun luar negeri, amin. Dan kakak juga punya cita-cita, mudah-mudahan Sababuka bisa merayakan ulang tahunnya tanpa ada hambatan bulan Ramadan, karena selama ini bentrok mulu sama bulan Ramadan. Jadi semoga berapa tahun ke depan, entah 1 tahun atau 2 tahun ke depan, kita bisa merayakan tanpa ada bentrok di bulan Ramadan. Kalau bisa kita buat event besar, amin. Amin. Oke. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria, biasa dipanggil Icut. Nama saya Olivia Nanda Safitri, biasa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, umur saya 25 tahun. Nama saya Adi Saputra, umur saya 19 tahun kurang lebih. Halo, perkenalkan nama aku Desya Reni. Perkenalkan, nama saya Agnia Rahman, umur saya 27 tahun. Nama saya Dina Citrasari, umur saya 20 tahun. Nama saya Aji Winata. Nama Rolianudin. Namaku Kesia Risinsa. Perkenalkan, nama saya Susanti Permatasari. Perkenalkan, nama saya Riki Aprilianto. Hai, nama saya Anip. Perkenalkan, nama saya Armesya. Hai, namaku Dwi Nurilianti, bisa dipanggil Dwi. Nama saya Dede Stepanus. Perkenalkan, nama saya Oktoberi, bisa dipanggil OCB atau Lucina Balang. Nama saya Muhammad Setia Rahman, bisa dipanggil Teja. Hai, nama saya Muhammad Arsyad, biasa dipanggil Arsyad atau Aat. Selamat ulang tahun untuk Sanggar Budaya Bukit Kahias. Semoga sukses selalu. Amin. Untuk Sanggar Budaya Bukit Kahias, selamat ulang tahun. Semoga kedepannya semakin baik, semakin jaya. Selamat ulang tahun buat Sanggar Budaya Bukit Kahias. Tentunya sanggar yang dimana saya dibesarkan di sini dan saya merasa lahir jadi sebagai penari di sini. Semoga makin sukses dan semoga makin jaya untuk mempertahankan juara-juara dan meningkatkan juaranya kembali. Saya Aji Winata mengucapkan selamat ulang tahun Sababuka yang ke-5. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Sanggar Seni Budaya Bukit Kahias yang ke-5. Semoga solidaritas kita semakin meningkat dan selalu terjaga, makin sukses dan jaya. Amin. Selamat hari jadi untuk Sanggar Sababuka yang ke-5. Semoga ya semakin dikenal orang banyak, menjadi yang terbaik, panutan bagi sanggar lain. Happy birthday Sababuka yang ke-5, semoga semakin sukses dan selalu mantap. Selamat ulang tahun untuk sanggarku, Sanggar Budaya Bukit Kahias Sababuka. Terima kasih sudah melahirkan orang-orang yang berbudaya. Dan terima kasih atas naungannya selama ini, selama 5 tahun ini. Semoga tetap maju, tetap menjadi yang terbaik, tetap solid, dan tetap raya. Terima kasih, selamat ulang tahun kepada Sanggar Budaya Bukit Kahias. Semoga kita sukses selalu, semakin solid, dan semakin jaya selalu. Selamat ulang tahun untuk Sababuka yang ke-5. Semoga tetap maju. Selamat ulang tahun untuk Sababuka yang ke-5. Semoga semakin mantap, semakin jaya selalu, semakin sukses. Selamat hari jadi buat Sanggar Sababuka. Semoga terus jaya dan semakin maju ke depannya. Selamat ulang tahun kepada Sanggar Budaya Bukit Kahias yang ke-5. Semoga semua visi misi kita tercapai, semoga cita-cita kita tercapai, semoga kedepannya kita semua bisa menjadi orang yang lebih bersemangat lagi terhadap karya-karya kita, bisa menciptakan karya lagi, lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Amin. Tetap semangat walaupun jarak dan waktu misalkan kita, walaupun ada yang di Palangkaraya, ada yang di Pulang Pisau, tetap semangat. Kita masih punya keluarga di Sanggar ini, jadi
Selamat ulang tahun untuk Sababuka yang kelima. Semoga kedepannya sukses selalu dan berjaya selalu. Happy birthday for Sababuka yang ke-5 tahun. Semoga sukses selalu dan terus berkarya. Sukses dan jaya selalu. Selamat ulang tahun untuk Sanggar Sababuka yang ke-5. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Sanggar Budaya Bukit Kahias yang ke-5. Oke. Secara pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sanggar Budaya Bukit Kahias yang ke-5. Kalau dilihat umur 5 tahun ini masih usia yang sangat belia, jadi wajar apabila masih banyak kekurangan, masih jauh dari kesempurnaan. Tapi harapan saya ke depannya kualitas dari Sanggar Budaya Bukit Kahias ini semakin meningkat, terus lebih karirnya lebih baik kan, kesempatan untuk berkarya lebih banyak gitu kan, nggak cuma buat Sanggar juga sih, bisa bekerja sama dengan sanggar-sanggar lain. Intinya banyak memberikan dampak yang baik, gitu aja, baik di dalam maupun di luar.